Selamat datang kembali semuanya. Polandia sedang maju dalam bidang akselerator partikel kompak dengan penelitian yang bertujuan untuk aplikasi di industri, kesehatan, dan fisika. Perkembangan ini didukung oleh program pemerintah, universitas, dan kolaborasi dengan laboratorium-laboratorium Eropa. Teknologi ini dibangun di atas puluhan tahun ilmu akselerator, tetapi sekarang berfokus pada mesin yang lebih kecil dan lebih efisien yang dapat ditempatkan di rumah sakit, pabrik, dan pusat penelitian. Video ini akan menjelaskan bagaimana akselerator partikel bekerja, bagaimana Polandia berkontribusi, dan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Silakan berlangganan sekarang. Untuk memulai, akselerator partikel adalah alat yang mempercepat partikel bermuatan menggunakan medan listrik. Partikel yang paling umum digunakan adalah elektron atau proton, meskipun beberapa akselerator menggunakan ion lebih berat. Partikel-partikel ini dipandu dan difokuskan oleh medan magnet sambil mendapatkan energi dari medan listrik yang berosilasi. Mesin besar tradisional seperti Large Hadron Collider di CERN mengandalkan terowongan melingkar sepanjang kilometer untuk mencapai energi yang sangat tinggi. Tetapi akselerator kompak bertujuan untuk skala yang lebih kecil. Prinsip dasarnya tetap sama, tetapi tekniknya berbeda untuk membuatnya praktis untuk aplikasi non-fisika. Poland punya beberapa lembaga yang mengembangkan akselerator. Pusat Nasional untuk Penelitian Nuklir, atau NCBJ, punya peran penting. Terletak di Świerk, lembaga ini mengoperasikan reaktor penelitian dan fasilitas akselerator. Akademi Ilmu Pengetahuan Polandia juga mendukung proyek-proyek terkait lewat Institut Fisika Nuklir di Krakow. Lembaga-lembaga ini bekerja sama dengan organisasi Eropa seperti CERN dan DESI di Jerman. Tapi, mereka juga mengembangkan teknologi yang cocok untuk kebutuhan industri dan medis. Program pemerintah, sebagian didanai oleh Komisi Eropa, memberikan hibah yang mendorong inovasi dalam negeri di bidang ini. Akselerator kompak biasanya menggunakan desain linier, bukan melingkar. Dalam akselerator linier atau LINAC, partikel dipercepat dalam garis lurus melalui serangkaian rongga yang ditenagai oleh sumber frekuensi radio. Setiap rongga memberikan dorongan kecil, dan dorongan tersebut bertambah saat partikel melewatinya. Polandia berfokus pada teknologi LINAC superkonduktor, yang mengurangi konsumsi daya dan memungkinkan operasi berkelanjutan. Penggunaan bahan superkonduktor seperti niobium pada suhu kriogenik menurunkan hambatan listrik, yang meningkatkan efisiensi dibandingkan dengan rongga tembaga yang lebih tua. Prinsip ini juga sedang dikembangkan di fasilitas seperti Fermilab di Amerika Serikat dan di DESI. Salah satu kegunaan akselerator kecil yang paling langsung adalah di bidang kedokteran. Sinar partikel berenergi tinggi bisa dipakai untuk mengobati kanker. Cara ini disebut terapi proton. Berbeda dengan sinar X yang menembus jaringan dan bisa merusak sel sehat, sinar proton bisa diatur agar energinya disalurkan pada kedalaman tertentu. Ini mengurangi kerusakan pada jaringan di sekitarnya. Polandia membuka pusat terapi proton pertamanya di Krakow pada tahun 2011, menggunakan siklotron yang lebih besar. Tapi sekarang, para peneliti sedang mengembangkan akselerator yang lebih kecil, yang bisa dipasang di rumah sakit daerah. Perusahaan seperti Varian Medical Systems dan EBA di Belgia adalah pemimpin pasar dalam teknologi ini. Dan kelompok dari Polandia bekerja sama dengan mereka untuk menyesuaikan desainnya. Akselerator juga punya banyak manfaat di bidang pengujian bahan dan pemeriksaan industri. Sinar elektron berenergi tinggi bisa diarahkan ke suatu target untuk menghasilkan sinar X yang sangat kuat. Sinar X ini dipakai untuk melihat bagian dalam bilah turbin, sambungan las, dan wafer semikonduktor. Beda dengan mesin sinar X biasa yang pakai tabung, sumber sinar X yang digerakkan akselerator bisa menghasilkan energi dan kecerahan yang lebih tinggi. Ini bikin kita bisa melihat benda padat atau tebal dengan lebih jelas dan akurat. Institut Fisika Nuklir di Krakow sudah menguji akselerator linear untuk pengujian tanpa merusak, mirip dengan sistem yang dipakai di fasilitas Airbus di Jerman. Di tahun 2026, perusahaan-perusahaan Polandia berencana untuk memasang akselerator semacam ini di jalur pemeriksaan komponen pesawat. Bidang lain yang menjanjikan adalah produksi isotop untuk keperluan medis. Banyak pemindaian diagnostik, termasuk pencitraan PET, membutuhkan isotop berumur pendek seperti fluor-D18. Biasanya isotop ini dibuat di reaktor penelitian atau siklotron besar. Akselerator kompak dapat memproduksinya secara lokal, sehingga mengurangi masalah rantai pasokan. Polandia saat ini mengimpor sebagian besar pasokan isotop medisnya, tetapi para peneliti di NCBJ sedang mengembangkan akselerator kecil yang dapat menghasilkan isotop sesuai permintaan.
Ini akan menguntungkan rumah sakit di seluruh Eropa Tengah dan mengurangi ketergantungan pada reaktor asing. Laporan di jurnal seperti IEEE Spectrum mencatat bahwa akselerator kompak menjadi alternatif yang lebih disukai daripada reaktor nuklir untuk pasokan isotop. Untuk memahami mengapa akselerator kompak begitu menantang, penting untuk melihat fisika dasarnya. Saat partikel bermuatan dipercepat, mereka memancarkan radiasi setiap kali dipaksa mengubah arah. Dalam akselerator melingkar, elektron kehilangan energi melalui sesuatu yang disebut radiasi sinkrotron, dan kehilangan ini meningkat seiring dengan peningkatan energi. Akselerator linier dapat menghindari kehilangan khusus ini, tetapi mereka membutuhkan struktur panjang untuk mencapai energi tinggi. Itulah mengapa para insinyur bereksperimen dengan metode percepatan canggih. Salah satu pendekatan yang sedang dipelajari di institusi Polandia adalah percepatan medan plasma. Dalam metode ini, laser atau berkas partikel menggairahkan plasma, menciptakan medan listrik super kuat yang dapat mempercepat partikel dalam jarak yang sangat pendek. Metode ini masih bersifat eksperimental, seperti yang happen untuk jangka panjang. Poland tidak sendiri dalam mengembangkan akselerator ringkas, tapi program-programnya memang makin dikenal di Eropa. Pada tahun 2024, Komisi Eropa mendanai proyek EU-Praxia, yang melibatkan beberapa negara, termasuk Polandia. Tujuan proyek ini adalah untuk menunjukkan akselerator berbasis plasma yang bisa muat di dalam satu gedung, tidak lagi butuh terowongan sepanjang kilometer. Institut Fisika Nuklir adalah salah satu mitra dalam penelitian ini. Meskipun prototipe pertama masih diuji, kolaborasi ini memberi Polandia pengalaman langsung yang berharga dalam desain akselerator generasi berikutnya. Jika semuanya berjalan lancar, teknologi ini pada akhirnya bisa diterapkan di industri Polandia, terutama untuk penggunaan medis dan inspeksi. Penting untuk membandingkan perkembangan baru ini dengan jenis akselerator yang lebih tua, seperti Betatron. Betatron, yang ditemukan pada tahun 1940-an, mempercepat elektron dalam jalur melingkar, menggunakan medan magnet yang berubah. Alat ini banyak digunakan untuk menghasilkan sinar X dalam radiografi industri, tetapi memiliki beberapa keterbatasan dalam hal energi dan efisiensi. Akselerator linier kompak, di sisi lain, mengungguli Betatron dengan menghasilkan berkas yang lebih presisi dan kuat, serta jauh lebih mudah disesuaikan. Saat ini, Betatron sebagian besar sudah usang, dan Linac menggantikannya dalam banyak tugas inspeksi. Melihat perspektif sejarah ini, kita bisa melihat bagaimana penelitian Polandia selaras dengan tren menuju mesin yang lebih efisien dan serbaguna. Selain di bidang medis dan industri, akselerator kompak juga sedang diuji coba untuk aplikasi lingkungan. Sinar elektron berenergi tinggi bisa mengolah gas buang dari pembangkit listrik dengan memecah oksida nitrogen dan senyawa sulfur. Teknologi ini pertama kali dikembangkan di Jepang dan diuji di Polandia, tepatnya di pembangkit listrik Pomorzany di Szczecin. Penelitian yang diterbitkan di Science Advances menunjukkan bahwa pengolahan dengan sinar elektron dapat mengurangi emisi dengan biaya lebih rendah dibandingkan beberapa scrubber kimia. Metode ini juga bisa diterapkan untuk pengolahan limbah dan sterilisasi. Peneliti Polandia kini sedang menjajaki unit portabel untuk fasilitas limbah kota. Penting juga untuk melihat peran perusahaan Polandia bersama dengan laboratorium akademik. Solaris Synchrotron di Krakow, meskipun utamanya fasilitas set, bekerja sama dengan perusahaan untuk mengembangkan teknologi komersial. Elektronika, sebuah perusahaan di Warsawa, telah memproduksi akselerator linear untuk mesin sinar X industri. Perusahaan-perusahaan ini menunjukkan bagaimana keahlian yang dikembangkan untuk riset fisika bisa berubah jadi produk. Peralatan akselerator varian sudah dipakai di Pusat Perawatan Kanker Polandia, dan pengadaan di masa depan bisa melibatkan kontribusi dari dalam negeri. Model pendanaan untuk riset akselerator di Polandia itu datang dari sumber nasional dan Eropa. Kementerian Sains dan Pendidikan Tinggi mendanai program-program dalam negeri, sementara kerangka kerja Horizon Europe dari Komisi Eropa mendukung proyek-proyek lintas negara. Hibah seringkali mengharuskan partisipasi dalam konsorsium yang lebih besar, jadi laboratorium Polandia bergabung dengan kelompok-kelompok dari Italia, Jerman, dan Prancis. Integrasi ini memastikan akses ke fasilitas canggih, seperti laser elektron bebas DESI, tempat para peneliti Polandia menguji komponen sebelum membawanya pulang. Kombinasi keahlian lokal dan kerjasama Eropa benar-benar mempercepat kemajuan sambil menyebarkan biaya.
Prospek jangka menengah untuk penelitian akselerator di Polandia menunjukkan bahwa pada tahun 2026, LINEC yang lebih kecil akan beroperasi di rumah sakit dan lokasi inspeksi. Pusat terapi proton akan berkembang melampaui Krakow, berkat desain ringkas yang lebih terjangkau. Perusahaan industri, terutama di bidang penerbangan dan metalurgi, akan mulai mengadopsi pengujian berbasis akselerator untuk jaminan kualitas. Kelompok peneliti berharap unit produksi isotop akan mulai menggantikan impor, yang seharusnya menawarkan diagnostik yang lebih cepat bagi pasien. Tapi, setiap kemajuan ini membutuhkan keandalan teknik, bukan hanya terobosan dalam fisika. Itulah mengapa universitas-universitas Polandia sekarang menambahkan program khusus untuk melatih teknisi dan insinyur dalam ilmu akselerator. Namun, tantangan jangka panjang tetap ada. Akselerator kompak harus menyeimbangkan biaya, ukuran, dan keluaran energi. Rumah sakit tidak mampu membeli sistem kriogenik yang terlalu rumit, jadi para peneliti sedang menguji desain yang lebih sederhana. Unit industri, di sisi lain, harus mampu menahan penggunaan berat di lingkungan pabrik. Akselerator berbasis plasma, meskipun sangat menjanjikan, masih menghadapi masalah dengan stabilitas dan reproduktivitas berkas. Jurnal seperti Nature Nanotechnology telah menerbitkan laporan yang menunjukkan bahwa meskipun gradien akselerasi sangat mengesankan, menjaga kontrol sangat sulit. Keterbatasan ini berarti LINEC superkonduktor konvensional mungkin akan mendominasi selama dekade berikutnya. Dengan metode plasma akan berperan sedikit lebih lambat. Kerja sama internasional akan membentuk masa depan akselerator Polandia. CERN masih menjadi pemimpin global dalam fisika energi tinggi, dan para ilmuwan Polandia terus berkontribusi dalam eksperimen di sana. Tapi akselerator kompak lebih banyak tentang ilmu terapan daripada penemuan fundamental. Karena itu, kemitraan dengan perusahaan seperti IBA dan Varian mungkin akan sama pentingnya dengan kolaborasi dalam fisika. Insinyur Polandia belajar bagaimana mengadaptasi alat fisika canggih menjadi mesin medis dan industri yang andal. Keseimbangan antara sains dan rekayasa ini sangat penting untuk beralih dari prototipe laboratorium ke penggunaan yang luas. Lembaga pendidikan juga punya peran penting loh. Universitas Teknologi Warsawa dan Universitas Sains dan Teknologi AGH di Krakow sedang melatih para ahli akselerator masa depan. Mata kuliahnya meliputi teknologi vakum, kriogenik, teknik frekuensi radio, dan fisika berkas partikel. Kelompok mahasiswa sering berkunjung ke laboratorium di Eropa untuk magang, membangun tenaga kerja yang mampu merawat peralatan canggih. Dengan mengembangkan sumber daya manusia bersamaan dengan mesin, Polandia memastikan bahwa akselerator tidak hanya akan dibangun, tetapi juga didukung selama puluhan tahun. Gabungan pendidikan dan infrastruktur ini menjamin keberlanjutan jangka panjang. Kalau kita bandingkan secara global, akselerator kompak juga berkembang pesat di Jepang, Korea Selatan, Tiongkok. Kementerian Komunikasi Jepang bahkan mendukung akselerator kompak untuk pemeriksaan semikonduktor. Di Korea Selatan, lembaga KRI sudah menunjukkan unit sinar elektron untuk sterilisasi. Tiongkok juga sudah mulai memasang akselerator terapi proton di rumah sakit di berbagai kota. Polandia memang skalanya lebih kecil, tapi karena terintegrasi dengan jaringan Eropa dan fokus pada aplikasi industri dan medis, mereka tetap bisa bersaing. Laporan di IEE Spectrum menekankan bahwa teknologi akselerator semakin terdesentralisasi, dengan banyak negara membangun unit-unit khusus. Dari sudut pandang masyarakat, dampaknya sangat luas. Pengobatan kanker yang lebih terjangkau, mengurangi waktu perjalanan dan antrean pasien. Produksi isotop lokal, meningkatkan efisiensi layanan kesehatan. Akselerator industri meningkatkan keamanan produk, mengurangi kegagalan pada pesawat terbang atau pipa. Akselerator lingkungan menawarkan alat baru untuk pengendalian polusi. Setiap kasus ini menunjukkan jalur langsung dari penelitian fisika ke kehidupan sehari-hari. Bagi Polandia, strategi ini tidak hanya menjamin prestise ilmiah, tetapi juga manfaat ekonomi dan kesehatan. Dukungan pemerintah akan diperlukan untuk memastikan penerapan di luar proyek percontohan, karena biayanya masih besar. Bidang kemajuan lainnya adalah sumber neutron berbasis akselerator. Neutron sangat berharga untuk menyelidiki material karena berinteraksi dengan inti atom, bukan awan elektron, sehingga memberikan informasi yang tidak dapat diberikan oleh sinar X. Fasilitas besar, seperti European Spallation Source di Swedia memimpin bidang ini. Tetapi, sumber neutron ringkas kini sedang dirancang untuk universitas dan laboratorium regional. Peneliti Polandia sedang mengevaluasi rakitan subkritis berbasis akselerator yang menggunakan proton berenergi tinggi untuk menghasilkan neutron melalui spalasi.
Sistem yang lebih kecil ini dapat membuat penelitian material canggih lebih mudah diakses dan mengurangi ketergantungan pada laboratorium multinasional besar. Pengembangan akselerator di Polandia juga diuntungkan dari kemajuan dalam komputasi dan simulasi. Desain akselerator modern menggunakan kode partikel dalam sel dan pemecah elektromagnetik yang berjalan pada klaster komputasi kinerja tinggi. Pusat interdisipliner untuk pemodelan matematika dan komputasi di Warsawa menyediakan sumber daya untuk simulasi semacam itu. Alat-alat ini memungkinkan para insinyur untuk mengoptimalkan bentuk rongga, elemen pemfokus berkas, dan konfigurasi pelindung sebelum komponen fisik apapun dibuat. Ini mengurangi biaya dan mempercepat jadwal pengembangan. Integrasi komputasi dengan ilmu akselerator memastikan bahwa Polandia dapat menguji desain-desain canggih secara virtual sebelum membuat prototipe yang mahal. Sebagai penutup, penelitian Polandia tentang akselerator partikel kompak menunjukkan bagaimana fisika canggih dapat diubah menjadi teknologi praktis. Mulai dari akselerator linier di rumah sakit, hingga unit inspeksi sinar X industri dan sistem pengolahan lingkungan, aplikasinya sangat beragam dan berdampak. Tantangan dalam biaya, kerumitan, dan keandalan masih ada, tetapi kemajuan yang stabil yang didukung oleh kemitraan Eropa menunjukkan bahwa pada akhir tahun 2020-an, banyak dari akselerator ini akan beroperasi. Kombinasi penelitian ilmiah, dukungan pemerintah, dan kolaborasi industri menempatkan Polandia pada posisi yang kuat untuk berkontribusi secara global. Terima kasih banyak sudah menonton. Silakan suka dan berlangganan.